warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme. Di mana metabolisme itu ada dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Untuk pembahasan kali ini kita membahas mengenai katabolisme. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan metabolisme? Nah, metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh yang tujuannya itu untuk menghasilkan energi. Kemudian katabolisme adalah proses perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme itu ada dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Untuk pembahasan ini kita akan membahas mengenai respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan O2. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh respirasi aerob yaitu proses fotosintesis. Di mana respirasi aerob itu ada 4 tahap. Yang pertama itu glikolisis, yang kedua itu ada dekarboksilasi oksidatif, dan yang ketiga itu ada siklus Krebs, kemudian yang keempat itu ada transport elektron. Kita akan membahas mengenai glikolisis. Glikolisis itu tempat terjadinya yaitu di sitoplasma atau sitosol. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses glikolisis. Bisa adik-adik lihat di sini. Dalam proses glikolisis itu kita menggunakan bahan dasar glukosa, di mana glukosa merupakan monomer dari monosakarida, yaitu gula yang paling sederhana. Nantinya glukosa itu akan mengikat fosfat dari ATP, sehingga ATP akan berubah menjadi ADP, dan glukosa kemudian diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kenapa namanya glukosa 6-fosfat? Karena fosfat yang diikat oleh glukosa tadi menempel pada atom C ke-6 atau atom karbon ke-6 dari glukosa itu sendiri. Kemudian glukosa 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Di sini itu tidak ada pengikatan fosfat, hanya isomerasi saja atau perubahan struktur saja menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian dari fruktosa 6-fosfat itu akan mengikat satu fosfat lagi dari ATP menjadi ADP, sehingga namanya berubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Dikatakan difosfat itu karena dia mempunyai 2 atom fosfat yang melekat pada atom C ke-1 dan ke-6. Nah, selanjutnya fruktosa 1,6-difosfat itu akan dirubah menjadi 2-fosfogliseraldehid atau yang kita kenal dengan PGAL. Kemudian 2 PGAL itu akan dirubah menjadi bifosfogliserat atau kita kenal yaitu BPGA. Nah, pada proses perubahan fosfogliseraldehid menjadi bifosfogliseral, itu dia menghasilkan 2 NADH dari NADA+. Nah, di sini apa sih NADH itu? NADH adalah nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Nah, selanjutnya 2 bifosfogliseral akan dirubah menjadi 2 fosfogliseral, di mana pada proses ini akan kehilangan 1 fosfat, yaitu bifosfogliseral menjadi fosfogliseral. Kemudian fosfogliseral akan diubah menjadi 2 asam pirufat. Pada proses ini juga terjadi kehilangan 1 fosfat, di mana fosfogliseral itu akan mengeluarkan 1 fosfat sehingga akan terbentuk asam pirufat. Nah, dari proses tadi hasil glikolisis itu ada 4 ATP. 4 ATP, di mana 4 ATP itu 2 lagi akan digunakan untuk proses selanjutnya. Hasil bersihnya itu ada 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Kemudian reaksi dari glukosa ke fruktosa 1,6-difosfat itu dinamakan reaksi endergonik. Kenapa dinamakan reaksi endergonik? Karena itu membutuhkan energi, reaksi yang membutuhkan energi. Kemudian dari fruktosa 1,6-difosfat sampai asam pirufat itu dinamakan dengan reaksi eksergonik. Kenapa dikatakan reaksi eksergonik? Itu karena dia menghasilkan energi.
Nah, sampai di sini pembahasan kita kali ini mengenai glikolisis. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.